Ya, pemirsa, di titik saya berdiri inilah lokasi tepatnya mobil Muhammad Ilham Pradipta, kepala kantor cabang berplat merah, terparkir. Dan sesaat kemudian ada segerombolan penculik yang membawanya dengan mobil yang lain. Kejadian penculikan ini terekam oleh kamera CCTV yang berada di sebelah sana. Lantas, jejak-jejak Ilham menjadi misteri. Dan kami akan telusuri lebih dalam untuk Anda. Tim CNN Indonesia mulai menelusuri jejak Muhammad Ilham Pradipta di area parkir supermarket di kawasan Ciracas, Jakarta Timur yang sekilas memang nampak sepi dan cenderung lengang. Dari lokasi penculikan di Jakarta, tim CNN Indonesia menuju ke Kampung Sambung, Desa Nagasari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Karena niscaya, sehari setelah dinyatakan diculik, jenazah Bangkir Ilham ditemukan tewas mengenaskan. Kesaksian penemuan jenazah kami ungkap dari salah seorang warga. Ya, akhirnya saya sudah sampai di Kampung Karangsambung, tepatnya di Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, bersama dengan salah satu warga di sini yang sempat melihat secara langsung proses evakuasi dari jenazah Muhammad Ilham Pradipta. Jadi Pak AB ya namanya ya? Bahrudin AB. Pak Bahrudin, kemarin sempat melihat proses evakuasi, mayatnya berada di mana, Pak? Tepatnya di sini kah atau di mana? Di sini, Pak. Posisinya telungkup. Telungkup, oke. Iya, kepalanya ke arah timur. Terus kondisinya gimana pada waktu Kondisi itu? kepala terikat lakban, 5 lilitan, tangan diikat sama tali rapia warna putih, merah, sama kaki diikat lakban warna hitam. Warna hitam. Tapi dari kondisi fisik korban tadi Anda menjelaskan ada lilitan lakban, setelah itu juga di tali semacam dari tangan hingga kaki. Itu ada bentuk penganiayaan yang terlihat dari pandangan mata Anda tidak? Ada yang di pas pinggul belah kanan ada bekas kayak tusukan. Tusukan? Sama di leher, di belakang leher nih agak memar, sama belah perut sini belah kiri agak memar juga gitu. Oke, berarti ada memar-memar di beberapa bagian tubuh korban saat ditemukan. Lokasi Ilham ditemukan memang cenderung senyap, tanpa lalu lalang kehidupan dengan hamparan rumput dan semak belukar yang luas. Dari titik lokasi penemuan mayat, ini masih ada space satu jalan ya, Pak Bahrudin AB, di mana satu space jalan ini bisa muat untuk satu kendaraan mobil roda 4. Yang ini kami perkirakan mobil setelah melakukan pembuangan jenazah atau korban, ini langsung melakukan putar balik ke area sini karena masih ada bekas-bekas ban motor ya, ban mobil di sini dan dilakukan proses putar balik di sini, area sini. Ini sangat memungkinkan karena ada kendaraan-kendaraan juga melakukan aktivitas pengangkutan material seperti itu. Selain itu juga rumput juga di sini biasa lewat seperti biasa seperti itu. Tapi kalau memang aktivitasnya malam hari, tentunya tidak terpantau oleh warga sekitar. Karena seperti yang diungkapkan oleh Pak AB, setelah Isya sekitar pukul 7-8 sudah tidak ada aktivitas warga yang berada di sekitar sini. Dari lokasi penemuan mayat di Desa Nagasari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tim CNN Indonesia menuju ke lokasi penangkapan 3 tersangka penculikan di Jalan Johar Baru 3, Jakarta Pusat. Perjalanan saya sudah sampai di Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Johar Baru 3, tepatnya di depan rumah nomor 42 atau D42. Ini adalah rumah yang disinyalir kuat, yang kemarin sempat dilakukan penggerbekan oleh pihak kepolisian dan ditangkap 3 orang tersangka yang diduga sebagai pelaku penculikan atau klaster dari yang melakukan pengintaian dan juga penjemputan secara paksa terhadap kepala cabang bank berplat merah Muhammad Ilham Pradipta. Ada suara dari dalam. Kita akan coba kulik lebih dalam apakah ada yang menempati rumah ini. Iya, Bang. Gimana, Bang? Oke. Iya, gimana, Bang? Ada nomornya. Sementara itu, melalui kuasa hukum tersangka EW, pelaku klaster penculik, kami mencoba menggali
status rumah yang ditinggali oleh para tersangka klaster penculik. Kita bisa bicara rumah aman karena ada beberapa sebagian kami anak-anak NTT kan biasanya kan menjaga aset-aset gitu. Baik tanah kosong atau properti atau apapun semua. Berarti teman-teman kita ini memang untuk mereka mendapat kerja dan mendapat upah untuk menjaga properti-properti dari beberapa pengusaha-pengusaha yang ada di Jakarta. Gitu. Seperti itu, tapi tidak terkait dengan peristiwa pidana ini ya. Gitu. Hingga kini belum diketahui siapa sosok oknum berinisial F yang memberikan penugasan pada para tersangka klaster pengintai dan penjemputan paksa dengan iming-iming upah 50 juta rupiah. Sebelumnya, Dwi Hartono alias DH, salah satu aktor intelektual penculikan dan pembunuhan kepala cabang bank pembantu di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, ditangkap Polda Metro Jaya di Jawa Tengah pada 23 Agustus. DH ternyata seorang pengusaha sebuah bimbingan belajar online. Polisi juga menangkap tersangka RS, satu dari 15 orang yang diduga terlibat penculikan dan pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta. Ia dibekuk di tempat persembunyiannya di Desa Sendang Rejo, Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada 24 Agustus lalu. Hingga detik ini berjalan, kasus penculikan dan pembunuhan kepala kantor cabang bank berplat merah masih menemui titik tunggu informasi terbaru dari pemangku hukum. Saat kemudian dia dilakukan penculikan, maka yang bisa kita lihat dimensi pertama adalah terjadi intimidasi. Kemudian tidak didapatkan informasi yang kemudian bisa dihimpun atau bahkan ada pengakuan-pengakuan tertentu terhadap diri korban terhadap tindakan yang dia lakukan, maka terjadilah tindak kekerasan yang dilakukan oleh pihak eksekutor. Yang ketiga, tentu ada pihak yang merangkai ini semua. Jadi tidak hanya kemudian sekedar material saja, tapi ada unsur emosional di sana dan bisa jadi ada sesuatu yang bersifat transaksional, bahkan tekanan-tekanan yang bersifat personal. Tepat berada di semak belukar di bawah saya ini, pemirsa, jenazah dari Muhammad Ilham Pradipta, kepala cabang bank berplat merah ditemukan oleh warga sekitar. Dan saat ditemukan, jenazah Ilham begitu mengenaskan, di mana terlilit lakban pada bagian kepala dan juga kaki serta diikat tali rafia pada bagian tangannya. Saksi mata yang menemukan menyatakan sempat ada luka lebam pada bagian pinggang, kepala, dan juga bagian dada. Bahkan berdasarkan hasil autopsi dari Pusdokkes, Rumah Sakit Polri menyatakan Ilham mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen. Dan ini menjadi sinyal kuat bahwa Ilham mengalami tindak penganiayaan berat yang menyebabkan Ilham kehilangan nyawa. Tim Liputan CNN Indonesia melaporkan.